Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Putri Nur Elina Sari akan membahas terkait pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keterkaitan atau hubungan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan adanya NKRI. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari tiga bahasa atau tiga kata. Yang pertama Ahlu, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Al-Jamaah. Ahlu yang berarti golongan, As-Sunnah yang berarti segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu ucapan, perkataan, tindakan, dan ketetapan. Sedangkan Al-Jamaah adalah golongan, komunitas, atau keluarga. Secara istilah, As-Sunnah berarti segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapannya. Sedangkan Al-Jamaah bermakna sesuatu yang telah disepakati oleh komunitas tabi'in, sahabat Nabi, dan para pengikutnya atau ulama. Di Indonesia, dalam ilmu fikih kita mengikuti Imam Syafi'i, dalam ilmu akhlak kita mengikuti Imam Al-Asy'ari, dalam ilmu tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Karya-karya mereka banyak dikaji di dalam pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, dan tempat lainnya. Ada 5 istilah utama yang diambil dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menggambarkan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tasawuf. Yang kedua, al-i'tidal. Yang ketiga, al-atasamud. Yang keempat, at-tawazun. Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. At-tasawuf tersendiri berarti pertengahan. Maksudnya menempatkan diri di antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan atau secara berlebihan. Jadi kita harus at-tasawuf itu tengah-tengah, tidak berpihak ke kanan ataupun tidak berpihak ke kiri. Yang kedua, al-i'tidal. Al-i'tidal berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan atau tidak condong ke kiri. Berarti tidak berpihak kecuali yang benar, tidak berpihak kepada siapapun kecuali itu yang benar. Yang ketiga, atasamu. Atasamu berarti sikap toleran kepada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan orang lain, tidak mengejas atau menyalahkan pendirian dari orang lain. Yang keempat, at-tawazun. Tawazun berarti keseimbangan, yang mana kita harus seimbang dalam segala hal dalam bermasyarakat. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Banyak nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan kembali dalam mempersatukan masyarakat yang berlatar belakang budaya, agama, dan keyakinan yang berbeda-beda. Aswaja sangat berperan penting dalam berdirinya NKRI. Para ulama-ulama Aswaja dulu yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI, baik secara fisik maupun moral, akhlak maupun ajaran-ajaran agama yang diajarkan kepada masyarakat untuk mempertahankan atau memperjuangkan NKRI. Aswaja An-Nahdliyah adalah batang tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan saja NKRI dengan tidak adanya Aswaja sebagai softwarenya, hal itu mustahil. Para pendiri NU dan juga para pendiri negeri ini adalah orang yang sama, sehingga berdirinya NKRI adalah
atas adanya aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, para ulamanya dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Jargon NKRI harga mati sejatinya adalah senapas itu adanya kekuatan untuk merespon setiap tantangan yang dihadapi oleh NKRI, sehingga apapun yang terjadi kita akan memperjuangkan NKRI sebagai harga mati. NKRI didirikan bukan untuk orang lain, akan tetapi NKRI didirikan untuk masyarakat Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus dengan adanya jargon NKRI harga mati harus benar-benar memperjuangkan kemerdekaan yang sudah kita dapat, kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para ulama Nahdliyin dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu sangat penting untuk memperdayakan persatuan dengan saling menghormati dan memahami di antara kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, sebab apabila Ahlus Sunnah di Nusantara ini tidak kompak akan membuat NKRI menjadi tidak utuh. Maju dan mundurnya NKRI itu tergantung pada masyarakat Indonesia, bukan tergantung pada orang lain, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI dengan adanya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah memperjuangkan NKRI sedemikian rupa sehingga sudah merdeka saat ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.